Sebelum saya ke Mas Wawan Purwanto dari Badan Intelijen Negara, saya ingin sedikit ke Mbak Wani Basuki, Certifier Laboratorium World Biohashtag. Saya ingin penegasan sekali lagi Mbak Wani, apakah benar Iya. antara swab satu dengan swab yang lain bisa berbeda? Rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain. Kita tidak bicara soal bin saja misalnya, karena ada banyak kemudian alat, ada kemudian perbedaan dari ukuran. Betulkah demikian? Memang bisa. Itu kan tergantung dari pemakai alatnya apa aja. Dan itu standar tidak hanya mereka terjadi yang di dipakai Indonesia. apa. Di luar negeri juga hal yang sama terjadi. Iya, itu tergantung dari alat, tergantung juga standar yang mereka pakai, reagen yang mereka pakai kan berbeda. Nggak semuanya bisa disamaratakan gitu loh, Pak. Jadi misalnya kalau pakai reagen dari yang kitnya dari Wuhan atau kit dari ESA dibandingkan dengan Perkin-Elmer itu berbeda. Kalau dibandingkan dari tiga ini, Perkin-Elmer yang paling sensitif dan lebih bagus dibandingin yang lain. Tapi kan Perkin-Elmer juga harus menggunakan alatnya yang sama dengan reagen Perkin-Elmer, harus menggunakan Baik. alat yang sama gitu. Bahwa ini Jadi apa yang itu bisa juga disampaikan di sini bahwa ini tidak merugikan masyarakat karena perbedaan itu jangan-jangan mereka negatif tapi kemudian dijadikan positif. Itu kan pikirannya. Nah, itu yang salah satunya juga yang harus dijadikan standar untuk pengukuran di Indonesia. Karena masing-masing lab kan punya standar masing-masing dan punya reagennya berbeda-beda. Itu yang belum dijadikan standar sebenarnya. Saya ke Pak Amin Subandrio. Pak Amin, kalau misalnya dianggap di satu tempat dia negatif, tapi karena di tempat lain lebih sensitif, maka dia positif. Kalau seandainya dia tidak sempat ke tempat yang lebih sensitif tadi, lalu kemudian dia keliling-keliling, apakah dia sebenarnya berstatus OTG atau sebenarnya aman-aman saja karena hanya terlalu kecil virusnya? Ya, OTG itu istilah umumnya kan kita pahami sebagai orang yang tanpa gejala. Tetapi secara virologi, ya, karena dia ada kontak misalnya dengan orang yang positif, ya, itu kan biasanya dari kontak tracing. Nah, kalau dia terbukti positif PCR-nya, maka ini kan semuanya kan namanya probability ya. Artinya kemungkinan besar dia mengandung virus di dalam tubuhnya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak atau belum sebanyak orang yang full blown, artinya yang betul-betul sakit, yang menunjukkan gejalanya jelas. Dan itu bisa membahayakan atau bisa dia sembuh sendiri tanpa kemudian membahayakan orang lain misalnya? Tetap kalau di periksa PCR-nya positif, maka dianggap ya potensial. Bukan, maksud saya begini, Prof. Kan ada perbedaan. Mungkin di satu rumah sakit A dia negatif, tapi rumah sakit B kalau diperiksa dia positif, tapi dia tidak masuk rumah sakit B, hanya rumah sakit A. Dia sudah swab, dia positif, dia negatif. Apakah dia bisa membahayakan? Karena setelah negatif kan dia keliling-keliling, bebas, dan lain sebagainya. Ya, tentu kalau ditanya apakah dia bisa menularkan ke orang lain, intinya kalau dia mengandung virus, ya, dia berpotensi bisa menularkan ke orang lain. Tapi data menunjukkan bahwa orang-orang yang OTG itu biasanya viral load-nya lebih rendah dibanding dengan orang-orang yang gejala kliniknya jelas. Baik. Jadi tetap berpotensi. Saya ingin ke Mas Wawan. Mas Wawan terakhir, Mas Wawan. Ini kenapa kemudian BIN disorot bukan hanya soal tes yang kemudian dianggap berbeda, meskipun ternyata rumah sakit lain juga bisa ada potensi perbedaan. Ya. Karena juga BIN melakukan satu obat ya dengan TNI Angkatan Darat bersama dengan Universitas Airlangga yang sampai sekarang juga masih dalam proses. Yang kedua, ada medical intelligence. Hal yang baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bisa Anda jelaskan soal itu? Ya, jadi ini sejarah ketika terjadi Wuhan pertama, saya datang menghadap Menkes, Menkes sedang dipanggil Presiden, akhirnya saya minta jumpa yang menangani wabah, namanya Dr. Budi. Terus kami ke Dr. Budi, terus bersama-sama ketemu Mas Doni Munardo, Ketua BPNPB. Terus akhirnya kami paginya menggelar rapat, kementerian lembaga terkait kita kumpulkan. Akhirnya terus pagi itu juga kita menutup 135 perbatasan darat, laut, udara.
kemudian memasang alat Nubika. BIN punya namanya alat Nubika, Apa itu? nuklir biologi kimia, untuk mendeteksi. Itu bulan apa itu? Itu bulan Februari. Februari. Oh, Kita- awal sekali. Awal sekali. Kita sudah melakukan itu, terus habis itu kita rapat, kemudian Presiden memerintahkan langkah-langkah, terus kami nyemprot daerah ke berbagai wilayah, kita semprot, kemudian kita nyari alat, nyari APD, nyari obat dan sebagainya ke berbagai negara di dunia. Yang terjadi lockdown. Kesulitan lockdown, kalaupun nemu barangnya tidak ada angkutan. Tapi BIN bisa melakukannya karena kita punya perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan. Jalur resmi nggak bisa, Sulit di lockdown mau jalan gimana? tapi BIN bisa. BIN bisa Karena punya jalur. perwakilan di berbagai Ya, negara, punya termasuk jalur. juga kerjasama intelijen dengan negara lain. Betul. Nah, itu kita lakukan. Habis itu terus kita percepat bagaimana rapid test, kemudian PCR, kita juga alat-alat itu kita datangkan dari luar negeri, dari Jerman, dari Amerika, sertifikasinya juga dari Singapura. Kemudian kita rekrutmen SDM dengan high quality ya, dengan berbagai universitas terkemuka di Indonesia dengan 9 kali saringan. Dan itulah maka sekarang berkembang menjadi medical intelligence. Sekarang dikembangkan di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya dulu rektor di situ, ya sekarang namanya gubernur. Kita kembangkan ini menjadi pasca sarjana di situ. Karena nantinya kalau ada serangan lagi seperti ini, kita sudah siap di medical intelligence, dan kita kembangkan rumah sakit yang tadinya kita klinik menjadi rumah sakit yang nantinya akan mengembangkan itu. Kalau misalnya ada Kalau saya serangan mendadak. simpulkan berarti medical intelligence ini untuk mempercepat proses penanganan COVID-19. Dan ini semua perintah Presiden. Plus Presiden. Perintah Presiden. Perintah Presiden. Ada surat resminya. Pada waktu itu saya ikut rapat, saya mendampingi Pak Kepala. Mendampingi Pak Kepala, ada rapat by virtual dan semua perintah ada di situ. Jadi kita tidak melangkah sendiri. Ya. Jadi semua kita tegak lurus ke atas perintah, kita hanya mengatakan siap, maka kita bergerak apapun yang terjadi. Karena perintahnya adalah bagaimana menjaga keselamatan rakyat. Dan Melindungi ini segenap baru bangsa. disampaikan pertama kali ini. Jadi Ya. ada hal-hal tertentu yang secara formal misalnya ekspor impor nggak bisa dilakukan, Ya. BIN bisa melakukan itu. Bisa. Misalnya PCR dan lain sebagainya, regen misalnya kemudian untuk mendatangkan yang lain tidak bisa, BIN punya jalur Bisa, khusus. punya jalur khusus. Ini Dan yang itu untuk terjadi. percepatan. Butuh Ini belum kecepatan. pernah disampaikan ini baru pertama Nah, ya, kali. justru itu. Maka kami bergerak terus masuk ke daerah-daerah zona merah di berbagai wilayah. Memang kita tetap laporan kepada gugus tugas di sana juga, ke Menkes, kemudian ke dinas-dinas di daerah-daerah juga kita lakukan laporan kerjasama dan ditindaklanjuti untuk ke rumah sakit rujukan kalau misalnya itu positif. Adapun tindak lanjut selanjutnya ya dipersilahkan setelah dirujuk itu. Karena selalu intelijen terakhir, karena selalu intelijen kemudian dicurigai, saya ingin tanya, tidak ada agenda tersembunyi sedikit pun yang kemudian tidak terkait dengan COVID? Atau misalnya ada sesuatu yang kemudian disembunyikan? Tidak ada disembunyikan, kita semua tulus hanya ingin menyelamatkan rakyat. Hanya itu, kalau terjadi apa-apa yang disalahkan intelijen juga. Maka kita bergerak cepat, kemudian nyusup dengan berbagai pola dan strategi dalam negeri, termasuk peralatan yang di Indonesia belum ada. Kita datangkan itu dengan maksud supaya rakyat merasa safe dari semuanya itu. Dan semua kita berikan gratis. Kita sendiri menerima permintaan baik masyarakat, kementerian, lembaga terkait, maupun juga perusahaan-perusahaan swasta dengan senang hati. Termasuk Pemda-Pemda minta tolong khususnya zona merah, dengan senang hati kita buka. Kita kerja 24 jam dengan 3 shift. Tidak ada berhentinya. Kita tetap menjaga ritme supaya tidak kelelahan dengan pola 3 shift tadi. Inilah yang kita berjuang supaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu. Baik, Itu yang terima terjadi, Mas. Informasi yang menarik kemudian, apa yang kemudian disampaikan oleh Deputi 7 Badan Intelijen Negara dan juga bekerja sama nanti vaksin dengan lembaga Eijkman? Vaksin dengan lembaga Eijkman, insya Allah awal tahun depan mudah-mudahan sudah goal. Kemudian obat masih terus berlangsung dengan TNI AD maupun juga dengan Universitas Erlangga. Dan universitas yang lain kita tetap kerjasama dengan UI, dengan UGM, dan universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi tetap kerjasama. Dan itu tinggal menunggu hasil dari masing-masing kerjasama itu. Tujuannya adalah soal percepatan penanganan COVID. Betul. Kalau soal Tidak ada akuntabel memang BIN punya keterbatasan untuk mengungkapkan segala sesuatu secara transparan. Tidak ada istilah politis atau kepentingan sesaat, tidak ada. Karena ini perintah yang kita tegak lurus ke atas. Perintah Presiden itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Gitu.
Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Terima kasih informasinya. Juga ada Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman, dan Mbak Wani Basuki, Certifier Laboratorium World Biohashtag. Terima kasih Bapak dan Ibu.